oleh Long Aotian. Long Aotian, apakah dia naga muda dari wilayah darah kegelapan yang menyebabkan gangguan seperti itu dan dilindungi oleh Lu Yao? Leluhur ini tahu tentang ini dan ras iblis berutang budi padanya. Suara leluhur iblis generasi kedua menunjukkan sedikit kejutan dan kemudian dia berkata perlahan. Di antara banyak jenius klan iblis, Tusan Susu menundukkan kepalanya, menjaga profil rendah, berbaur sambil mengamati segalanya. Jauh di dalam jiwanya, jejak pikiran jahat jurang maut juga mengamati adegan ini secara diam-diam. Tanda hubung. Bab 634-9 Netherworld, Kaisar Manusia Kuno. Alam leluhur umat manusia kuil Dewa Naga. Pada saat ini iblis tua Chen yang sedang makan dan menatap putrinya memiliki ekspresi aneh di matanya, jelas bahwa dia melihat pemandangan klan iblis jauh di luar domain melalui pikiran iblis jurang yang berada di dalam tubuh Tusan Susu. Saat ini dia merasa sedikit emosional. Memang benar kata-kata baik dapat membujuk hantu untuk patuh. Leluhur iblis generasi kedua dan yang mulia surgawi Netherworld benar-benar mendengarkan nasihatku dan melarikan diri sehingga menghindari kemungkinan disergap dan dibunuh. Leluhur pertama alam semesta yang kuat ditambah leluhur kedua alam semesta yang dicurigai telah bergabung. Leluhur iblis generasi kedua dan yang mulia surgawi Netherworld tidak dianggap sebagai yang teratas di antara leluhur tertinggi. Aku khawatir ada kemungkinan nyata mereka akan jatuh. Pengadilan iblis kuno saat ini tidak lagi berada di puncaknya maupun menjadi nomor satu di antara semua ras. Setelah kehilangan leluhur iblis generasi pertama dan harta karun leluhur iblis, kekuatannya telah menurun drastis. Di antara 10 kekuatan leluhur, paling banter ia berada di beberapa posisi terbawah, bukan yang terbawah. Adapun 9 Netherworld, apalagi 9 Netherworld, meskipun misterius, ia selalu berada di bagian bawah daftar dan sebagian besar waktu ia dipandang sebagai pembuat onar. Namun, menilai dari berbagai tanda sebelumnya, kekuatan alam leluhur ini diduga memiliki hubungan yang signifikan dengan ras manusia bawaan. Sekarang meskipun kedua kekuatan leluhur telah menderita beberapa kerusakan, setidaknya mereka masih mempertahankan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Di masa depan ketika kita perlu berurusan dengan pengadilan abadi tertinggi, kita bisa menjadi sekutu. Beribu pikiran terlintas di benak iblis tua Chen dan akhirnya fokusnya tertuju pada sosok yang bermandikan sungai bintang 9 langit yang diselimuti energi abadi yang kacau, wajahnya kabur dan memiliki aura mendominasi dari penguasa surgawi yang menekan langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dewa kuno Phoenix abadi, leluhur iblis kuno, leluhur manusia bawaan, leluhur naga kuno. Makhluk alam leluhur tertinggi ini yang secara misterius menghilang atau jatuh semuanya diduga terkait dengan yang mulia surgawi agung ini dan sangat mungkin bahwa mereka semua telah menjadi korban tangan pembunuhnya. Lima leluhur tertinggi hampir membantai setengah dari pendiri 10 kekuatan leluhur besar di langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan dan apa tujuannya? Awalnya Chen Laomo masih sedikit bingung dan tidak dapat memahami situasi kekuatan leluhur yang tiba-tiba menurun atau jatuh secara misterius. Tetapi setelah mengetahui bahwa Celestial Venerable Agung telah bergabung dengan Taichu Daozu untuk menghancurkan leluhur iblis generasi kedua dan Celestial Venerable Netherworld, dia sepenuhnya menyimpulkan bahwa semua ini pasti adalah karya Celestial Venerable Pengadilan Abadi itu. Tetapi pihak lain bisa saja mengatakan bahwa mereka membunuh leluhur manusia karena mereka menemukan keberadaan sistem dan ingin merebutnya. Tetapi bagaimana dengan leluhur tertinggi lainnya? Chen Laomo masih tidak sadar saat ini, tetapi dia jelas tentang satu hal. Mampu membunuh begitu banyak leluhur agung berturut-turut bahkan dengan bantuan Taichu Daozu, kekuatan sejati yang mulia Celestial Agung itu pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, setidaknya jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Kau tahu, tidak ada satupun dari leluhur agung yang meninggal itu yang sederhana. Di antara mereka, ada juga leluhur manusia yang memiliki sistem. Saat ini saya masih kekurangan banyak akumulasi dan saya masih membutuhkan waktu yang cukup. Anda harus menjadi orang suci secepat mungkin, tidak, Anda harus menjadi leluhur secepat mungkin. Cahaya gelap melintas di mata Chen Laomo seolah-olah dia sedang memikirkan rencana khusus. Bang! Saat berikutnya, sebuah tangan kecil tiba-tiba menamparkan dahinya, langsung menginterupsi pikirannya. Aku melihat seekor anak harimau imut dengan tanduk naga merah menatap pencuri ayah di depannya yang mencuri makanannya sendiri dengan mata bulatnya yang besar, dan dia hampir marah dan ingin berbicara. Aba-aba. Tanda hubung, medan bintang gelap. Dua fluktuasi aura dari Grid Dao tiba-tiba muncul dan kemudian dua makhluk alam leluhur tertinggi tiba-tiba muncul. Terima kasih rekan Taois Yuming atas bantuanmu kali ini, jika tidak, ras iblis pasti akan hancur total.
Salah satu sosok itu mengenakan jubah hitam ketat yang menutupi tubuhnya yang melengkung dan sempurna. Dia dikelilingi oleh aura iblis yang mengerikan yang menutupi penampilannya yang memukau. Sepasang mata gelap dan sipit menatap sosok tinggi di depannya yang dikelilingi oleh aura kematian yang bergulung-gulung dan juga menutupi tubuh dan penampilannya. Ada sedikit keanehan di matanya seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Tapi nadanya tulus dan dia berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Di masa depan, jika rekan Dao Yuming membutuhkan sesuatu, suku iblis akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Nenek moyang iblis bersikap sopan. Kita hanya berkumpul untuk kehangatan. Pengadilan abadi terlalu kuat dan ini bukan hal yang baik bagi kita. Namun kekuatan yang mulia Celestial Agung benar-benar menakutkan. Aku khawatir dia telah mencapai akhir dari alam leluhurnya. Kematian dan hilangnya sesama Taoisnya saat itu mungkin terkait dengannya. Kali ini aliansi antara Yang Mulia Celestial Agung dan leluhur Tao Awal Agung telah terungkap. Aku khawatir itu akan sepenuhnya mengubah seluruh struktur langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir akan ada kerusuhan. Suara Dewa Dunia bawah serak seperti suara seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan hidup, tetapi entah mengapa ada kesan kaku dan tidak selaras. Tiba-tiba dia mulai batuk dengan hebat. Batuk, batuk, batuk. Saya masih perlu kembali ke Underworld untuk menyelidiki korban dan mengambil alih 9 Netherworld. Saya tidak akan memberi kompensasi kepada Anda, Taois. Saya akan pergi duluan. Snap. Gerbang kehidupan dan kematian yang menghantui dan menakutkan tiba-tiba muncul dan perlahan terbuka. Selamat tinggal, Taois. Nenek moyang iblis generasi kedua menyaksikan pihak lain melangkah ke gerbang kehidupan dan kematian dan kemudian sampai dia melihat pintu yang terbuka tertutup lagi dan menghilang matanya tidak pernah lepas. Setelah waktu yang lama aku hanya mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dengan santai. Rekan Taois dari alam bawah ini agak aneh. Meskipun ia memiliki kekuatan dan alam dari alam leluhur, ia tampak anehnya tidak familiar dan kaku. Bentuk aslinya juga agak aneh. Alih-alih menjadi ahli alam leluhur yang kuat, ia lebih terlihat seperti boneka. Tanda hubung. 9 alam bawah. Itu adalah dunia khusus yang hanya berisi hitam dan putih yang dipenuhi aura hantu. Bahkan udaranya pun dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan yang hampir membekukan tulang seseorang. Istana Jiuyu. Swish. Dewa Langit Netherworld tiba-tiba muncul dari udara tipis, sosoknya yang tinggi dan agung perlahan duduk di atas tahta tulang, dan kemudian dia tetap tidak bergerak. Swish. Pada saat ini, pintu aula tiba-tiba dibuka dan orang suci tanpa wajah yang telah muncul di domain darah kegelapan sebelumnya berjalan masuk dengan cemas. Namun pada saat ini dia tidak lagi mengenakan topeng tanpa wajah seperti sebelumnya, tetapi malah mengungkapkan wajah agung dan hikmat seorang pria parubaya dengan aura seorang kaisar kuno. Jika ada manusia kuat dari zaman kuno di sini saat ini, dia akan terkejut menemukan bahwa wajah orang suci tanpa wajah ini persis sama dengan kaisar manusia kuno yang meninggalkan dunia leluhur manusia tahun itu. Bab 635 Rencana Cadangan Renzu. Sein tanpa wajah yang tampak hampir identik dengan kaisar manusia kuno memandang Dewa Langit Netherworld yang duduk tak bergerak di atas tahta tulang di aula seolah-olah mati. Dia tiba-tiba terkejut dan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Ciyu, bagaimana kabarmu sekarang?" Ciyu. Dia benar-benar memanggil Dewa Dunia Bawah Ciyu. Kamu tahu ini adalah nama asli dari Raja Iblis kuno dari ras manusia. Guru leluhur tertinggi dari 9 Netherworld sebenarnya adalah Raja Iblis kuno dari ras manusia. Jika masalah ini sampai keluar, mungkin akan cukup untuk mengejutkan seluruh alam semesta. Ras manusia bawaan yang selalu dianggap menurun dan lemah justru melahirkan alam leluhur setelah kematian leluhur manusia. Dengan cara ini, jam pasir reinkarnasi yang ditempatkan di reruntuhan Raja Iblis bawah tanah di perbatasan utara Kekaisaran Donghua tampaknya memiliki beberapa penjelasan. Ciyu. 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 Orang suci tanpa wajah, bukan, seharusnya kaisar manusia kuno yang tampak seperti pria parubaya mendorong Dewa Dunia Bawah yang tampak mati di depannya seperti orang gila seolah-olah dia ingin membangunkannya terlepas dari tekanan tertinggi dari leluhurnya dan tindakan Yue Ju. Di tangannya tiba-tiba muncul lonceng berat kuno yang diukir dengan totem yang menggambarkan banyak manusia mengatasi kesulitan dan berperang melawan semua ras lain. Lonceng itu terus mengeluarkan suara-suara menakutkan dan mengejutkan seolah-olah ingin membangunkan Dewa Dunia Bawah di depannya. Fluktuasi hukum yang mengerikan menyebar ke seluruh 9 istana Nether, mengembun menjadi suara jalan agung dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh penguasa surgawi Netherworld di depan mereka. Pada saat ini aura kaisar manusia kuno meroket dari tingkat Sein tingkat tinggi ke tingkat semi leluhur. Apakah kamu sudah melupakan janjimu, Ciyu?
Kaisar manusia kuno berteriak dengan keras, suaranya seperti lonceng besar yang hampir mengguncang seluruh aula hingga bergetar hebat. Bahkan aura hantu yang menakutkan di tubuh penguasa dunia bawah di depannya benar-benar hancur, menampakkan sosok menjulang tinggi dengan tanduk buas di kepalanya, wajah yang tegas, tubuh kekar, dan otot berotot seperti binatang purba yang tak bergerak. Mungkin kalimat terakhir itulah yang benar-benar menyentuh sosok tinggi dan perkasa yang duduk diam di singgasana dunia bawah, dan pada saat ini dia akhirnya bereaksi. Kelopak mata yang sekuat baja halus bergetar sedikit dan kemudian perlahan membuka celah yang memancarkan cahaya sihir yang luas dan misterius yang langsung memenuhi seluruh istana sembilan Nedel. Sebuah suara serak dan berat tiba-tiba keluar dari mulutnya secara terputus-putus. Orang tua, jangan khawatir, aku belum mati. Melihat bahwa penguasa dunia bawah akhirnya bangun, Kaisar manusia kuno juga menghela napas lega saat ini. Kalian tahu bahwa sembilan Netherworld saat ini hampir seluruhnya didukung oleh Dewa Langit Netherworld di depan mereka. Jika dia mati, itu pasti akan menjadi masalah besar. Di luar domain dengan kehadiran strategis alam leluhur, sembilan Netherworld dapat terus dipertahankan dan dapat terus melindungi umat manusia. Namun kata-kata selanjutnya dari Netherworld Lord membuat ekspresinya benar-benar buruk dan tangan yang memegang orang lain tidak bisa tidak gemetar sesaat. Monster tua pengadilan abadi itu benar-benar tangguh. Tubuh iblis yang ditinggalkan nenek moyang manusia bukanlah tandingannya dan hampir hancur. Orang tua ini sekarang hampir cacat dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Bahkan setelah pulih, kurasa aku hanya bisa menyerang sekali. Aku tidak tahan lagi. Boom. Kata-kata terputus-putus ini tidak diragukan lagi seperti petir di siang bolong bagi telinga Kaisar manusia kuno dan dia langsung terdiam. Kaisar manusia itu menatap kosong saingan lamanya yang telah bertempur dengannya selama bertahun-tahun. Dia tampak seperti kehabisan energi. Wajahnya yang agung bergetar, matanya linglung, bibirnya bergerak tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kembali ke masa lalu, alasan mengapa dia dan Raja Iblis meninggalkan alam leluhur ras manusia bukan hanya karena mereka dipaksa oleh situasi, tetapi yang lebih penting adalah karena mereka secara tidak sengaja memperoleh pesan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur manusia dan mempelajari sebuah berita besar. Dulu pendiri sembilan Netherworld, salah satu dari 10 leluhur yang melampaui semua ras di surga, adalah leluhur manusia. Tuan surgawi alam bawah itu sebenarnya adalah pikiran jahat yang ditebas oleh leluhur manusia. Hantu-hantu kuat di sembilan alam bawah sebenarnya adalah prajurit-prajurit yang jatuh dari umat manusia sepanjang zaman. Mereka semua dibangkitkan secara langsung oleh leluhur manusia menggunakan artefak leluhur yang kuat, segel reinkarnasi. Namun bersamaan dengan kematian leluhur Main Lord of the Underworld yang bertanggung jawab atas niat jahatnya juga meninggal. Setelah itu seluruh sembilan Netherworld mulai tidak aktif. Setelah meninggalkan alam leluhur manusia, Kaisar manusia kuno dan Raja Iblis kuno, dua leluhur umat manusia menggunakan cara khusus untuk tiba di sembilan Netherworld bersiap untuk memulainya kembali. Segera mereka menemukan cangkang penumpahan jahat dari leluhur manusia di dalam istana sembilan Nether. Menurut rencana cadangan yang ditinggalkan oleh leluhur manusia, selama seseorang dapat membangkitkan penumpahan jahat dari alam leluhur ini, seseorang dapat memperoleh kekuatan tempur alam leluhur untuk sementara waktu. Tetapi masalahnya adalah tidak mudah untuk membangkitkan penumpahan jahat ini. Namun Raja Iblis kuno tahun itu melakukan sesuatu yang gila dengan langsung membakar tubuh dan jiwa iblisnya sendiri dan melakukan pemurnian darah pada pelepasan pikiran jahat. Latihan ini setara dengan mengorbankan darah sendiri untuk membangkitkan boneka leluhur yang sudah lama tidak aktif ini. Untungnya dia berhasil. Namun setiap kali dia memanipulasi puppet leluhur ini, sisa kehendak Ciyu akan menghilang sedikit demi sedikit dan akhirnya menghilang. Dengan demikian kekuatan leluhur yang lama tidak aktif, sembilan Netherworld muncul kembali melindungi alam leluhur ras manusia dan bertempur secara terbuka dan diam-diam dengan pengadilan immortal tertinggi. Di bawah perlindungan sembilan Netherworld, umat manusia tidak pernah punah dan selalu bertahan hidup. Kaisar manusia kuno telah berusaha mencegah penguasa surgawi Netherworld mengambil tindakan yang memungkinkan kehendak Ciyu di dalamnya untuk terus tertidur berharap untuk menjaga saingan dan teman lamanya tetap hidup lebih lama. Tetapi sekarang tampaknya gagasan ini telah menjadi khayalan. Pertempuran ini tidak diragukan lagi menghabiskan terlalu banyak penguasa surgawi Netherworld. Raja Iblis kuno akan segera mati. Tanda pisah. Bab 636 Kekacauan di Langit Kesempatan untuk menjadi orang suci. Jika Anda ingin menjadi besar, Anda harus mendukung yang kecil di bawah. Awalnya saya ingin melihat anak itu tumbuh dewasa, tetapi sekarang sepertinya sudah terlambat.
Selanjutnya seluruh 9 Netherworld akan tidak aktif untuk sementara waktu kecuali sesuatu terjadi di alam leluhur, jangan mengambil tindakan. Yang Mulia Celestial yang agung, pasti ada sesuatu yang salah, situasinya akan menjadi kacau. Biarkan orang-orang di dunia bawah terus mencari dan menemukannya. Anak itu lebih kuat dari kau dan aku, bahkan lebih kuat dari leluhur umat manusia, dan dia masih sangat licik. Begitu lama tidak ada yang menemukannya. Dia masih memiliki jalan panjang. Masa depan umat manusia akan bergantung padanya. Ketika aku tidak bisa lagi bertahan, dunia bawah akan bergantung padamu. Ingatlah untuk meninggalkan segel reinkarnasi kepadanya. Aku mengantuk. Suara tumpul dan serak terpancar sesekali dari tubuh besar Dewa Celestial Netherworld yang duduk di singgasana tulang. Perlahan suaranya mulai memudar dan tubuhnya yang besar akhirnya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Aura hantu jahat tiba-tiba muncul dari singgasana tulang menelannya sedikit demi sedikit secara perlahan menyelimutinya. Beberapa sisa kehendak Raja Iblis yang tersisa jelas telah tertidur lelap. Pada analisis terakhir, dia bukanlah alam leluhur tertinggi yang sejati. Tekanan dahsyat dari alam leluhur tertinggi meletus di seluruh istana 9 Nether dan langsung menyapu seluruh alam bawah 9 Nether. Kemudian sebuah suara dengan sajak dao tertinggi bergema di telinga semua orang kuat di Jiuyu menenangkan hati mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, 9 Netherworld akan tetap tidak aktif dan tidak akan lagi ikut campur dalam urusan langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar manusia kuno memandang teman lama sekaligus rival lamanya yang akan mencapai akhir hidupnya dan terdiam lama. Bahkan mata yang tidak pernah goyah selama hampir 1 juta tahun pun tidak dapat menyembunyikan sedikit pun kesedihan. Melihat kembali ke masa lalu, keduanya bertempur selama bertahun-tahun di alam leluhur umat manusia. Setelah tiba di luar domain, mereka berdua nyaris tidak berhasil menopang papan nama kekuatan leluhur 9 Netherworld dan diam-diam melindungi alam leluhur ras manusia. Meskipun saya sudah tahu hari ini akan datang cepat atau lambat, saya tidak pernah menyangka akan datang secepat ini. Jangan khawatir Pak Tua, aku akan menemukannya. Setelah kamu mati, giliranku. Di dunia yang mengerikan yang berlumuran darah, terdapat altar darah yang memancarkan aura dao agung yang dengan seenaknya memancarkan tekanan yang mengerikan. Di atas altar, peta bintang raksasa dapat dilihat hampir meliputi seluruh alam semesta. Setiap bintang, besar dan kecil, dengan berbagai warna dan pancaran, mewakili faksi atau kelompok yang berbeda. Di antara mereka, peta bintang di langit telah ditutupi oleh darah merah lebih dari setengahnya dan setiap bintang menjadi redup seolah-olah telah kehilangan kekuatannya. Dan di altar, duduk bersila saat ini adalah sosok misterius dan agung yang berlumuran darah semua ras. Orang itu tidak lain adalah penguasa surgawi agung dari pengadilan abadi. Saat ini leluhur alam semesta yang sangat kuat ini duduk bersila di tengah altar, mata tertutup, perlahan menyerap kekuatan pengorbanan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Auranya tumbuh semakin padat dan menakutkan. Pada saat ini di sekitar altar ditempatkan persembahan khusus. Kepala dewa kuno yang besar dengan 11 pola ilahi di dahinya. Hanya leher yang tersisa seperti leher burung phoenix yang telah diseret dan dicabik secara paksa. Sebuah fragmen tubuh naga asli dengan hanya bagian belakang yang tertutup sisik dan cakar naga kuno. Masih belum cukup. Tanda hubung. Di luar wilayah. Dengan jatuhnya pengadilan iblis kuno, berita tentang kehancuran klan naga kuno menyebar seketika, membuat seluruh alam semesta menjadi khawatir. Bahkan kekuatan leluhur utama lainnya benar-benar khawatir. Sekte Taichu Dao yang selalu menjaga netralitas tiba-tiba berhenti bersikap netral dan memilih untuk bergabung dengan mahkamah abadi tertinggi. Kekuatan leluhur pertama di alam semesta dan kekuatan leluhur kedua di alam semesta benar-benar telah menjadi tim. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita mengerikan yang cukup untuk mengejutkan langit dan dunia. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa kedua leluhur tertinggi ini dicurigai memburu leluhur tertinggi lainnya. Leluhur iblis dari pengadilan iblis dan penguasa surgawi Netherworld, keduanya hampir binasa. Saat ini situs asli pengadilan iblis kuno telah menjadi tempat pelatihan bagi sekte Taichu Dao. Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah dipenjara dan dibesarkan seperti ternak, menjadi tempat pelatihan bagi generasi muda murid Tao. Klan iblis yang berhasil melarikan diri secara terbuka mengklaim bahwa dewa kuno yang sebelumnya diduga hilang dan jatuh, leluhur manusia bawaan Phoenix abadi, leluhur naga kuno, semuanya terkait dengan Yang Mulia Celestial Agung. Dalam sekejap seluruh alam semesta terjerumus ke dalam kekacauan dan kerusuhan. Mahkamah abadi tertinggi dan sekte Dao Taichu telah bergabung dan dicurigai telah membantai beberapa kekuatan leluhur.
Dua kekuatan alam leluhur terlemah, pengadilan iblis kuno dan 9 Netherworld, telah menyatakan aliansi untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya Sekte Buddha Lingsan peringkat ketiga yang sedikit bingung. Karena di antara 10 kekuatan leluhur selain mereka yang meninggal atau jatuh hanya itu dan klan iblis kekacauan yang masih sendirian. Namun kebencian antara keduanya tidaklah kecil dan keduanya ternoda oleh dendam darah sehingga kemungkinan mereka bergabung tidaklah besar. Para iblis kekacauan selalu misterius lebih suka bersembunyi di dalam alam iblis kekacauan selama hampir 1 juta tahun mereka jarang muncul bertindak seperti iblis pengecut yang sederhana. Sebaliknya Buddhisme Lingsan agak terlalu mencolok dan mudah menjadi sasaran. Untuk sementara waktu seluruh alam semesta berada dalam keadaan badai yang akan datang. Kekacauan telah dimulai. Tanda hubung. Waktu berlalu dan tahun meninggalkan jejak. Dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Meskipun mungkin tampak seperti hanya 10 tahun kekacauan di seluruh alam semesta telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Pengadilan abadi tertinggi berkembang dengan gegabah terus-menerus menyerang rumah-rumah semua ras di surga. Bahkan kekuatan besar seperti Sekte Buddha Lingsan dan klan naga kuno sangat menderita karenanya, tetapi mereka memilih untuk menanggungnya. Pada saat yang sama, di tengah kekacauan seperti itu, tokoh-tokoh kuat dari era baru telah muncul dari berbagai kelompok etnis. Dan tepat ketika seluruh alam semesta seperti gunung berapi yang akan meletus, menjadi semakin intens. Chen Laomo yang berada di alam leluhur ras manusia juga telah menghilangkan efek samping dari batu transformasi ilahi dan alam kultivasinya telah mencapai titik kritis baru. Dia telah melihat sekilas kesempatan untuk menjadi orang suci. Tanda hubung. Bab 637 mengadopsi soal alam leluhur umat manusia Pulau Wanlong dan Kuil Naga. Chen iblis tua duduk bersila di kolam darah yang memungkinkan darah yang memancarkan cahaya suci jalan dan mengandung tekanan mengerikan untuk membungkusnya dan menembus ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit memperkuat fisiknya. Hampir semua darah ini berasal dari mayat para santo yang telah dibunuh sebelumnya serta mayat monster tingkat semi leluhur, leluhur Roh Kudus. Selama hampir 10 tahun dia tenggelam di dalamnya dan menggunakan abis untuk melahap semua hukum Dao Agung yang terkandung di dalamnya. Saat ini meskipun dia belum memasuki alam suci, fisiknya tidak kalah dengan fisik orang-orang kuat di alam suci. Satu pukulan sudah cukup untuk membunuh seorang santo biasa dan menghancurkan tubuh sucinya secara fisik. Selain itu, dia juga memahami banyak hukum dan kekuatan yang hebat. Di antaranya adalah hukum cahaya suci dari leluhur Roh Kudus, hukum guntur dari Raja Abadi Penghancur, dan hukum kayu yi dari Kaisar King Klan Abadi. Hukum kekuatan yang hebat terakumulasi pada satu orang hampir membuat tubuhnya tertutup dengan berbagai tanda hukum dan terintegrasi dengan sempurna, memberinya ketahanan yang kuat terhadap berbagai kekuatan. Dibandingkan dengan keadaan lemahnya 10 tahun lalu, Chen Laomo saat ini tidak diragukan lagi telah terlahir kembali mencapai tingkat yang tak terbayangkan lagi. Kecepatan pertumbuhan kultivasi dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bahkan para leluhur tertinggi yang berada di atas dan berdiri tegak di puncak surga pun akan kagum. Lagi pula, banyak orang akan membutuhkan ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun latihan keras untuk mencapai hasil yang diinginkan, tetapi Chen Beiyuan berhasil melakukannya. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Segalanya telah berubah begitu cepat. Iblis tua Chen perlahan membuka matanya dengan ekspresi emosi tentang berlalunya waktu di wajahnya. Mungkin bagi tokoh-tokoh besar di puncak alam semesta, 10 tahun yang singkat hanyalah sekejap mata. Tetapi bagi dia yang baru berusia 29 tahun ini adalah waktu yang sangat lama, hampir sepertiga dari hidupnya. Namun, itu sepadan selama 10 tahun terakhir dengan bantuan siang dan malam dari jantung Dao Agung, dia mampu terus-menerus berintegrasi ke dalam Dao Agung, berulang kali mengulangi momen pertempurannya dengan proyeksi Celestial Venerable Agung 10 tahun lalu. Pada saat itu saya sudah menguraikan dan menguasai kondisi khusus memasuki puncak alam suci dengan mengaktifkan batu transformasi ilahi dan saya memahaminya dengan jelas. Bagi saya, tanah suci tidak lagi menyimpan rahasia apapun. Itu hanyalah lapisan kertas tipis yang dapat disobek kapan saja. Saatnya untuk terobosan. Saatnya untuk memanen bagian-bagian yang kita tata saat itu. Ada sedikit jejak darah di mata iblis tua Chen dengan tatapan dingin dan mendominasi yang tidak disamarkan. Selama 10 tahun terakhir, dia terus-menerus memulihkan kultivasinya sendiri dan kemudian dia membubarkannya semua dan memberikannya kepada orang-orang tertentu melalui beberapa saluran yang membantu mereka untuk melintasi alam dan melambung ke langit dengan kecepatan tercepat. Sekarang saatnya untuk mengambilnya kembali. Kali ini aku akan naik ke surga dalam satu langkah dan benar-benar melangkah ke puncak surga. Di luar wilayah.
10 tahun yang singkat bukanlah waktu yang lama bagi alam semesta. Namun selama ekspansi panik dari pengadilan abadi tertinggi, ras-ras kuat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dipaksa untuk menyerah. Selama periode ini menghadapi klan abadi yang kuat, pasukan leluhur lainnya memilih untuk menghindar. Namun di tengah bencana kehancuran yang telah menghancurkan semua makhluk hidup di langit dan alam semesta ini, banyak pelaku kejahatan yang tak tertandingi dari era baru telah muncul. Di alam api suci, seorang pemuda tak berguna bernama Huo Xiao dari ras tingkat suci, klan api suci, tiba-tiba mendapatkan harta karun langka dan membangkitkan tubuh teratai api legendaris. Dia dapat mengendalikan api suci langit dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia menembus ke tingkat semi suci dan kembali dengan kekuatan besar, membunuh semua orang yang menindasnya di masa lalu. Setelah itu, patriark alam suci dari klan api suci menjadi khawatir dan dia ingin membersihkan sekte tetapi secara tragis dibunuh oleh Huo Xiao tingkat semi suci. Setelah itu, Huo Xiao yang menjadi pemimpin baru klan api suci berulang kali memimpin rakyatnya untuk mengusir invasi orang-orang suci dari pengadilan abadi tertinggi. Untuk sementara waktu, anak laki-laki setengah suci ini menjadi bintang yang sedang naik daun di mata banyak kekuatan. Selain itu, klan kera iblis melahirkan kera roh alami yang tidak hanya mahir dalam berbagai transformasi tetapi juga memiliki kemampuan bertarung fisik yang menakutkan meskipun hanya setengah orang suci. Dia berulang kali mengandalkan berkat kerajaan ilahi untuk mencapai tubuh fisik yang tak tertandingi dan dia mampu bertahan melawan banyak orang suci tanpa dikalahkan, mendapatkan reputasi yang luas. Di dunia liar yang kecil, hiduplah monster liar. Meskipun kulitnya seperti kulit manusia barbar, di baliknya terdapat monster yang bahkan lebih jelek dan menakutkan daripada iblis. Ia telah melahap banyak dunia kecil dan memakan banyak orang kuat dari berbagai ras. Monster liar ini tampaknya memiliki ciri tertentu. Ia makan banyak, dan semakin banyak ia membunuh, semakin cepat ia tumbuh lebih kuat. Lebih mematikan lagi, ia suka menerobos berulang kali dalam pertempuran, meluncurkan serangan balik gila-gilaan. Ada banyak orang lain yang mirip dengan ketiga orang ini, mungkin sebagian besar dari mereka sedikit lebih buruk, tetapi kengerian mereka tak terbayangkan. Dan mereka semua memiliki satu karakteristik, yaitu mereka sangat sulit untuk dibunuh. Dalam 10 tahun terakhir sangat sedikit orang yang meninggal. Tanda Alam Api Suci Kota Api Suci. Murid yang baik, kultivasimu telah mencapai puncaknya. Sudah waktunya untuk terobosan. Guru akan mengajarkanmu mantra untuk menjadi seorang suci yang akan meningkatkan peluangmu untuk menjadi seorang suci sebesar 30%. Huo Xiao sangat berterima kasih kepada guru. Setelah aku menjadi seorang suci, aku pasti akan menciptakan kembali tubuh fisik untuk guru dan membalaskan dendamnya. Huo Xiao melihat liontin giok yang berkedip di dadanya dan suara kuno yang keluar darinya dengan penuh semangat, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keraguan. Setelah lebih dari 10 tahun di bawah bimbingan guru misterius ini, dia telah mencapai tingkat kultivasi semi suci saat ini dan bahkan dapat melintasi perbatasan untuk membunuh orang-orang suci. Di matanya, guru misterius ini lebih dekat dengannya daripada ayah kandungnya. Alam Iblis Bintang 7. Seekor kera raksasa yang memancarkan aura iblis yang menakutkan sedang menatap dengan mata merah darah saat ia menarik batang besi besar dari kepala seorang abadi yang kuat menyebabkan otaknya berceceran. Menurut metode rahasia yang ditinggalkan oleh guru saya seharusnya bisa menjadi orang suci sekarang. Kekosongan tanpa akhir. Monster yang bengkok dan menakutkan dengan kaki panjang tajam yang tak terhitung jumlahnya seperti iblis perlahan-lahan melahap planet raksasa. Ding, host melahap monster bintang level Saint dan memperoleh 963.783 poin biru tua. Telah terdeteksi bahwa host telah mencapai titik kritis level dewa sejati. Haruskah terobosan dilakukan? Tambahkan lebih banyak poin terobosan. Tepat ketika iblis tua Chen mulai menjadi orang suci. Pada saat ini bidak catur yang telah dia susun dan kembangkan dengan hati-hati juga mulai menjadi orang suci. Namun bidak catur ini jelas belum menyadari bahwa apa yang akan mereka hadapi selanjutnya mungkin bukan rasa sakit yang lebih besar tetapi jurang maut yang tak berujung. Bab 638 Banyak anak banyak berkah iblis tua Chen. Ini adalah momen penting ketika Chen Laomo memulai perjalanannya untuk menjadi seorang suci. Mayat di dalam abis dagingnya hancur menampakkan tulang putihnya diselimuti kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar kilatan kekuatan terlarang melonjak ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama di seluruh langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya kekuatan takdir yang dahsyat terus mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, takdir dan keberuntungan para putra keberuntungan itu dari seluruh langit dan dunia dijarah secara paksa dan dilahap dengan cepat. Dalam sekejap, tubuh iblis tua Chen mulai mengembang dengan liar seolah-olah telah menyerap kekuatan di luar imajinasi orang biasa dan lapisan cahaya keemasan gelap muncul di tubuhnya.
Pada saat yang sama jauh di dalam jiwanya, kitab terlarang jurang maut yang sebelumnya tenang tiba-tiba mengalami transformasi yang memancarkan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengembun menjadi lubang hitam pekat raksasa yang menyelimuti jiwa iblis Chen Laomo. Ding, terdeteksi bahwa Inang telah memulai melahap iblis, melahap takdir dan kultivasi bawaan dari putra takdir dari semua ras di surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman tempur memori jiwa dan kultivasi pribadi mulai melonjak, mengembun menjadi tubuh suci. Ding, masuknya asal alam leluhur telah terdeteksi. Keterampilan bawaan Inang sendiri, kodeks sihir terlarang tingkat suci, telah mulai berubah dan berevolusi. Boom! Dalam sekejap aura puncak dewa sejati di tubuh Chen Laomo meledak seketika dan beberapa perubahan mengerikan mulai muncul. Kuil naga. Seekor naga merah besar sedang berbaring malas di ranjang yang dilapisi batu giok dan ditumpuk dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, menjaga pintu kuil tertutup di belakangnya dan mendengkur. Ekor naga merah besar melambai dari waktu ke waktu menggoda anak naga yang gelisah. Ibu, ayo bermain. Sesosok kecil dengan tanduk naga merah kecil berlarian dengan bersemangat kadang-kadang meluncurkan serangan brutal ke arah ibu tua yang mencoba menggunakan tanduk naga kecilnya untuk menanduk perut bundar di depannya. Namun, itu dicegat oleh ekor naga besar dan tersapu. Anak naga yang tersapu oleh ekor naga dan terus berguling dan memantul di tanah tiba-tiba mengeluarkan lolongan bersemangat. Tidak hanya tidak merasa frustrasi atau dirugikan sama sekali, tetapi merasa itu menyenangkan dan menghibur. Ia terus menerkam ibu tuanya sambil memegangi ekornya dan menggigitnya. Wanita naga besar yang berpura-pura tidur membuka sedikit matanya dan menatap anak nakal yang bersenang-senang di depannya dengan ketidakberdayaan yang tak terselubung dan merasakan sakit yang menusuk. Tidak seperti kelucuan saat dilahirkan setelah 10 tahun, anak naga yang dulunya lapar dan menggemaskan kini menjadi anak nakal yang menyebalkan. Bahkan Anu yang berpikir bahwa dia memiliki naluri keibuan yang meluap-luap pun tidak tahan lagi. Anak-anak sama sekali tidak menyenangkan, Yuan jauh lebih menyenangkan. Dulu aku sangat baik ketika masih kecil, tetapi anak nakal ini tidak mewarisi gen baikku. Dia mungkin seperti Ayuan ketika masih kecil, sama sekali tidak patuh. Kaisar naga berdarah yang sedikit kewalahan memiliki ekspresi tak berdaya dan hancur di wajahnya. Saat ini dia benar-benar lupa akan masa kecilnya yang bahkan lebih buruk dari Chen Beiyuan anak naga saat ini juga disiksa sampai mati saat itu. Saya harus mengatakan ketika berbicara tentang sejarah kelam, naga konyol tertentu selalu memilih untuk melupakan. Boom! Pada saat ini, getaran mengerikan tiba-tiba datang dari gerbang kuil di belakangnya, meletus seketika, menyapu dengan liar dan meluas. Perubahan mendadak ini segera membuat Kaisar Naga Darah Anu yang sedikit malu oleh putrinya sendiri terlihat tajam dan serius. Keluarga Chen Kekaisaran Donghua. 3 sosok kecil licik dengan beberapa sosok yang lebih kecil di belakang mereka mencoba menyelinap keluar. Di antara mereka, ada beberapa orang dengan dot di mulut mereka. Memimpin kelompok itu adalah seorang gadis kecil lucu dengan kuncir yang terlihat lucu dan menggemaskan namun juga sedikit liar dan galak. Dia tampak seperti seorang kakak perempuan. Tenang, jangan biarkan Bibi dan yang lainnya menemukanmu, kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar dan bermain tidak, kamu tidak akan bisa menemukan ayah. Mencari ayah untuk bermain. Ayah, kemana kamu pergi? Petik 2. Selama 10 tahun sejak Chen Beiyuan pergi, beberapa tokoh protagonis wanita lainnya telah melahirkan satu demi satu melanjutkan garis keturunan keluarga Chen. Meskipun Chen Laomo baru berusia 20-an sekarang, dia seperti protagonis dari beberapa novel subur dan diberkati dengan banyak anak. Namun sebelum sekelompok anak itu bahkan bisa berjalan keluar pintu, mereka ditemukan. Kamu mau kemana? Pada saat ini sebuah suara lembut dan renyah tiba-tiba datang yang segera membuat Chen Luxwei dan tokoh-tokoh kecil licik lainnya menjadi kaku dan kemudian mereka mendongak. Saat itu mereka melihat Bibi Bai Ruowei menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Di depan wanita yang memiliki semangat bertarung Bai Ze, semua tindakan kecilnya sangat konyol. Pada saat ini di belakang Bai Ruowei, Lin Yunluo, Jiang Yunhua, An Biyu, Leng Ruobing, serangkaian tokoh memukau dengan wajah tidak ramah muncul di suatu tempat, masing-masing memegang tongkat di tangan mereka. Di antara mereka, Lin Yunluo yang selalu tampak lembut dan berbudi luhur dan jarang marah, sekarang memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap pria kecil yang memimpin kelompok. Oke, satu persatu kalian kabur dari rumah di usia yang begitu muda dan beberapa dari kalian masih menyusu botol dan memakai popok. Mau kemana kalian? Chen Luxwei, aku tahu kamu yang memulainya. Tunggu saja kalau aku memberimu pelajaran, kamu akan habis. Mengikuti teriakan marah Lin Yunluo, gadis kecil di depan berteriak ketika dia melihat kebenaran terungkap. Rencana itu terungkap, idenya sulit untuk diterapkan, dan semua orang melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Lari saatnya makan babi yang direbus dengan rotan.
Ah 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 ah. Petik 2 swish swish swish. Dalam sekejap sosok-sosok kecil itu berhamburan seperti burung dan binatang yang bergegas bersembunyi. Di belakangnya, beberapa ibu muda memegang tongkat rotan mengejarnya sepanjang jalan. Tak lama kemudian beberapa sosok kecil masih memegang empeng dan mereka yang tidak cukup cepat ditangkap hidup-hidup. Hanya 3 dalang utama Chen Luxue, Lin Ziyao, dan Chen Daxuan yang masih buron. Berhenti di situ kalian 3 anak haram kecil. Jangan lari, akan kupukuli kalian sampai mati. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, kejutan yang mengerikan tiba-tiba terjadi menyebabkan suasana kacau berhenti sejenak. Ekspresi Bai Ruowei sedikit berubah dan dia tiba-tiba melihat ke arah kuil Dewa Naga seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Itu aura Bei Yuan, dia menerobos lagi. Tanda hubung. Boom. Dalam sekejap, seluruh alam leluhur manusia mulai bergetar hebat, yang segera menarik perhatian dan keterkejutan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tanda hubung. Bab 639 di masa depan, apakah umat manusia kita pasti akan menghasilkan leluhur manusia yang baru? Apa yang terjadi? Mengapa seluruh umat manusia gemetar? Tunggu, mengapa darah di tubuhku mendidih? Seolah-olah telah distimulasi oleh sesuatu. Apakah ini kembalinya garis keturunan umat manusia ke puncaknya? Ini dipromosikan lagi. 10 tahun yang lalu ketika garis keturunan umat manusia kembali ke garis keturunan dewa sejati, itu seperti ini, seperti ini. Kaisar Chen yang menerobos ke alam suci. Hanya dalam 10 tahun Kaisar Chen akan menerobos lagi. Dalam sekejap, semua dewa sejati yang baru dipromosikan di seluruh dunia leluhur umat manusia berteriak kegirangan seolah-olah mereka telah melihat keajaiban legendaris. Sejak umat manusia mencapai titik terendah 1 juta tahun lalu, umat manusia berada di ambang kepunahan yang terancam kehancuran setiap saat. Bahkan ras binatang buas yang dibuat secara arbitrer oleh kekuatan eksternal dapat memusnahkannya. Namun, sejak bangkitnya Kaisar Chen dalam waktu kurang dari 20 tahun, umat manusia hampir menunjukkan tren kebangkitan dan keagungan lagi. Tidak hanya kembali dari kelas kaisar ke kelas dewa, tetapi juga akan membebaskan diri dari belenggunya dan mencapai kelas Sein yang memberinya kesempatan untuk menjadi Sein. Kekaisaran Donghua. Bahkan beberapa anggota ras manusia asing orang-orang Li yang telah lama terpisah dari ras manusia terkejut pada saat ini. Pemimpin kelompok etnis Li, Li Xing, sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Sebagai manusia yang hidup di luar domain, dia telah melihat rahasia berbagai ras di surga dan semua alam, dan lebih berpengetahuan daripada kebanyakan orang di alam leluhur. Secara alami, dia tahu apa arti pemandangan di hadapannya ini. Seorang suci di usia 20-an. Bahkan jika leluhur umat manusia sangat ketakutan, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan di alam semesta tidak pernah ada orang suci muda yang kuat dan berlebihan seperti itu. Apakah ini putra takdir yang dipilih oleh alam leluhur ras manusia dan terlebih lagi pewaris berikutnya yang dipilih oleh leluhur manusia ini benar-benar menakutkan. Di masa depan, umat manusia kita pasti akan menghasilkan leluhur manusia yang baru. Li Xing berteriak kaget, seluruh tubuhnya gemetar dan ide yang sangat berani ini langsung muncul di benaknya. Tanda hubung, Tanah Utara Kota Utara. Sejak perbudakan garis keturunan umat manusia mulai bergetar, Patua Chen langsung jatuh ke dalam kondisi khusus dan tanpa diduga mulai memasuki kondisi menerobos alam suci. Aura hukum yang kuat dan menakutkan langsung meletus dari perbatasan utara menyapu mengejutkan prajurit keluarga Chen lainnya di sekitar mereka. Sejak akhir malapetaka besar 10.000 tahun, bakat lelaki tua itu tampaknya telah dilepaskan dan meroket sepanjang jalan, itu benar-benar mengerikan. Snap snap. Mungkin karena suara terobosan Chen Laomo terlalu menakutkan, seluruh alam leluhur umat manusia bergetar hebat dan langit tiba-tiba menjadi sunyi senyap dan gelap. Retakan spasial besar tiba-tiba muncul di langit, di tanah, dan di udara seolah-olah seluruh alam leluhur hampir tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan. Di dalam retakan besar itu, orang dapat melihat sekilas pemandangan yang mengejutkan dari tanah kegelapan terlarang. Swish swish swish. Aura yang kuat langsung turun ke Pulau Wanlong dan tiba di depan kuil naga. Bai Ruowei, Jiang Yunhua, Lin Yunluo, An Biyu, dan beberapa ahli takdir wanita lainnya memancarkan aura seorang semi-saint. Mereka memegang beberapa anak kecil yang layu di tangan mereka dan mereka melihat ke aula di depan mereka dan retakan gelap di langit dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Penglihatan yang mengerikan, ini memang Bei Yuan. Bai Ruowei merasakan aura familiar seseorang di kuil dan ekspresinya menjadi bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Selama 10 tahun terakhir mereka semua telah menerima bantuan dari Chen Beiyuan meskipun mereka masih harus memimpin sekelompok anak-anak yang tidak patuh dan gelisah. Kekuatan tempur mereka sendiri juga telah meningkat dengan cepat dan mereka mengikuti dengan cermat di belakang.
Tingkat kultivasi Bai Ruowei, Jiang Yunhua, An Biyu, dan Lin Yunluo jelas telah melampaui Chen Laomo. Bahkan Leng Ruobing yang memiliki bakat dan potensi paling sedikit pun telah menjadi dewa sejati dan memiliki umur 1000 tahun. Dapat dikatakan bahwa jika satu orang mencapai pencerahan, seluruh keluarga akan naik ke surga yang tercermin dengan jelas. Selain mereka, ada aura kuat lainnya yang bergegas menuju sisi ini. Boom! Pada saat ini kekuatan kuno dan misterius yang menakutkan meletus dari kuil naga dan raungan naga buas bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap semua orang yang mendekati kuil Dewa Naga merasakan tekanan mengerikan menyapu mereka dan hati serta pikiran mereka bergetar hebat karena ketakutan. Di antara mereka beberapa dewa sejati yang datang ke sini karena reputasi mereka tampaknya telah kehilangan kekuatan ilahi mereka dan jatuh dari udara dan membanting dengan berat ke laut. Itulah tekanan dari hukum klan naga alam suci. Pria dari Pulau Wanlong itu benar-benar berhasil menembus alam suci. Petik 2. Dewa sejati yang berpengetahuan dan berpengalaman berteriak dalam sekejap gemetar di bawah tekanan hukum dan kerajaan Tuhan di tubuhnya mulai meredup seolah-olah telah dihancurkan dan direduksi menjadi makhluk fana. Siapapun yang berani mendekat dalam jarak 100 mil dari tempat ini akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Kaisar Naga berdarah langsung terdengar dari kuil Dewa Naga. Dalam sekejap, tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas datang ketakutan dan berbalik dan melarikan diri. Bahkan Bai Ruowei, Jiang Yunhua, Lin Yunluo, dan wanita lainnya tercengang saat ini. Mereka jelas tidak menyangka bahwa naga konyol itu benar-benar dapat mengambil langkah besar di depan mereka dan bahkan memasuki alam suci lebih cepat daripada Bei Yuan. Ini tidak ilmiah. Masuk. Mungkin dia memperhatikan bahwa para pengamat itu berbalik dan melarikan diri. Kaisar Naga berdarah memperlambat suaranya dan berbicara kepada Bai Ruowei dan wanita lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan yang pernah berjuang berdampingan, jadi hubungan di antara mereka secara alami berbeda. Snap. Pintu kuil Dewa Naga yang tertutup rapat juga perlahan membuka sedikit celah. Berjalan. Bai Ruowei bertukar pandang dengan wanita lain dan tanpa ragu sedikit pun dia memilih untuk berubah menjadi aliran cahaya dan masuk. Dibandingkan dengan hal-hal lain, mereka lebih peduli tentang situasi dan status NATO saat ini. Saat para wanita memasuki gerbang kuil Dewa Naga yang sedikit terbuka, gerbang itu tertutup kembali. Kuil Naga. Setelah Bai Ruowei, Jiang Yunhua, An Biyu, dan wanita lainnya masuk, mereka melihat sosok naga raksasa berdiri menjaga di depan pintu menuju ruang rahasia. Wajahnya serius dan menatap mereka. Beberapa protagonis wanita dari takdir juga meletakkan anak-anak kecil di tangan mereka tanpa basa-basi dan kemudian diam-diam berdiri di luar pintu ruang rahasia menunggu. Mungkin merasakan suasana aneh, anak-anak kecil itu bertingkah sangat baik. Tanda hubung, namun pada saat ini tidak ada yang memperhatikan bahwa retakan ruang kecil muncul di sudut kuil. Seekor anak naga yang penuh energi dan menggigit di mana-mana langsung tertarik olehnya dan merangkak masuk. Tanda hubung. Bab 640 Puncak Alam Suci. Ibu, kamu tidak mau bermain denganku. Anak naga yang masih bayi dan dengan tanduk naga merah kecil memiliki wajah tembam dan ekspresi marah. Ibu tuanya yang tadinya bermain dengannya berhenti bermain dengannya setelah gempa bumi mendadak ini. Hal ini tentu saja membuat An sedikit marah dan dia langsung memiliki ide untuk kabur dari rumah. Setelah merangkak ke celah ruang, dia merasakan sensasi pusing dan muncul langsung di dalam gua iblis terlarang. Di mana ini? Mata gelap An yang besar dan cerah menatap dengan rasa ingin tahu lingkungan yang lembab dan gelap di sekitarnya serta alam leluhur manusia yang melayang seperti bintang dan dia tiba-tiba merasakan keingintahuan yang tak terbayangkan. Untuk naga yang dikenal karena umur panjangnya, anak naga berusia 10 tahun masih dalam tahap bayi, masa energi dan vitalitas yang melimpah. Selama periode ini, mereka memiliki rasa ingin tahu dan dorongan yang kuat untuk segala hal. Terutama ketika dia melarikan diri dari rumah. Tiba-tiba mata gelapnya yang berkilauan berhenti seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menarik dan dia berteriak kaget. Itu ayah. Snap. Saya melihat sosok kecil merangkak dengan cepat di tanah seperti aliran cahaya merah yang bergegas menuju sudut. Segera di sudut dia dengan mudah mengangkat kepala patung batu besar yang beratnya puluhan ton. Kepala patung batu itu persis sama dengan patung batu misterius dari sebelumnya dan penampilannya persis sama dengan Chen Laomo. Penemuan ini tidak diragukan lagi memberinya rasa kesegaran yang tak terlukiskan. Namun setelah bermain dengan kepala patung batu itu beberapa saat, anak naga itu merasa bahwa hal baru itu telah hilang dan gen petualang di tulangnya muncul lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua iblis terlarang, samar-samar melihat sosok bencana terlarang yang tampak aneh yang memancarkan aura menakutkan.
Setiap makhluk hidup ketika masih bayi memiliki kemurnian yang tak dapat dijelaskan yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan, bahaya dan malapetaka. Namun pada saat ini ketika dia melihat monster yang cukup untuk menakuti banyak orang kuat, dia sama sekali tidak takut, malah dia merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Rasanya seperti monster-monster itu tidak akan menyakitinya. Jadi setelah berpikir sejenak, anak naga yang lucu ini membuat keputusan yang tegas. Pergi dan bermain. Tanda hubung. Kuil naga. Kaisar naga berdarah yang menjaga pintu ruang rahasia saat ini jelas tidak menyadari bahwa putri kesayangannya telah melarikan diri dari rumah. Bagaimanapun juga, dalam ingatannya, hal yang paling disukai si kecil ini adalah bersembunyi lalu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dan menggigit ekornya. Saat ini, wajar untuk tidak melihat siapapun. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang situasi Aiyuan di ruang rahasia. Pada saat ini dalam persepsinya, aura Aiyuan berkembang pesat dan meledak seperti lubang hitam tanpa batas yang dengan gila menyerap energi spiritual seluruh alam leluhur ras manusia. Holy Fire Realm Holy Fire Clan. Aura suci yang kuat langsung meletus menyapu seluruh wilayah menyebabkan banyak anggota klan api suci berteriak kaget. Kepala Huo Xiao telah menjadi seorang suci. Seorang anggota klan api suci yang kuat dan sangat senior tiba-tiba berseru. Dalam sekejap seluruh klan api suci gempar. Namun sebelum mereka terlalu bersemangat, saat berikutnya aura Sein yang menyapu seluruh alam api suci tiba-tiba berhenti dan jatuh dalam sekejap seolah-olah beberapa kejadian tak terduga telah terjadi. Tanda pisah. Di dunia kecil terpencil dari alam kera iblis yang secara tragis diduduki dan menjadi salah satu wilayah sekte Taoist Taichu, raungan monyet yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba meletus. Seekor kera yang luas dan kuat mengenakan baju besi emas gelap dan memancarkan aura hukum kekuasaan meraung ke langit. Aura seorang suci, energi iblis di dalam tubuhnya, dan kekuatan hukum yang baru terkondensasi menghilang dengan panik. Master. Kamu berbohong padaku. Kamu berbohong. Tanda pisah. Snap snap. Suara mengerikan dari dunia yang hancur mulai muncul di kehampaan dan langsung membuat suku-suku lemah di beberapa alam ketakutan dan membuat mereka gemetar ketakutan. Jeritan rasa sakit, kengganan, kegilaan, dan ketakutan tiba-tiba bergema dari kehampaan bercampur dengan suara mengerikan daging dan darah yang hancur, ruang yang terkoyak, dan planet-planet yang meledak. Seolah-olah keberadaan yang tak terbayangkan dan menakutkan sedang menghadapi ketakutan yang besar. Palsu palsu palsu. Sistemnya palsu, kultivasinya palsu, imbalannya palsu, semuanya palsu. Deep Blue, kamu berbohong padaku. Di seluruh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing telah mengalami pertemuan unik dan kebetulan. Hanya dalam 10 tahun, kultivasi mereka meroket, kemampuan tempur mereka melonjak, dan mereka telah mencapai puncak kehidupan mereka. Anak-anak takdir yang menang ini telah mengalami fenomena aneh setelah mencapai terobosan penting dan mencapai kesuksesan. Seluruh kekuatan hidup dan kultivasinya mulai menghilang begitu saja seolah-olah diambil secara paksa oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Ketakutan besar yang tidak diketahui, tidak terlihat, dan tidak terduga turun seketika. Di luar domain, kereta Haotian besar bergerak cepat menuju arah tertentu. Kereta Haotian ini adalah kereta suci dari pengadilan. Konon katanya, kereta ini dulunya adalah salah satu artefak suci dari pengadilan iblis kuno yang disempurnakan oleh leluhur iblis di Jun dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kemudian, kereta ini dijarah oleh klan immortal dan menjadi piala. Begitu kereta ini meledak dalam kecepatan, ia bahkan lebih cepat daripada orang suci puncak dan kemampuan bertahannya tidak kalah dengan binatang tingkat suci yang telah menguasai kekuatan fisik. Bahkan di pengadilan abadi tertinggi, artefak suci setingkat ini langka. Itu berarti hanya orang kepercayaan penguasa surgawi agung seperti Raja Abadi Kehancuran yang bisa dipinjamkan untuk dikendalikan. Namun sangat disayangkan senjata suci yang begitu kuat sekarang jatuh ke tangan mayat jahat Chen Laomo. Kereta Haosan ini benar-benar luar biasa. Ini memang senjata suci yang dahsyat yang disempurnakan oleh leluhur iblis. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada milikku. Dengan senjata suci ini, aku bisa menghemat banyak waktu. Namun lokasi, koordinat ini agak rahasia dan aku khawatir kita tidak akan bisa mencapainya dalam waktu dekat. Di dalam kereta Haotian, Taois muda itu sedang melihat koordinat emas di tangannya, memikirkan sesuatu dengan kerutan di wajahnya. Namun, saat berikutnya ekspresinya sedikit berubah dan aura tingkat dewa sejati di tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini, langsung menembus alam suci. Taois muda itu terkejut dan mengangguk tiba-tiba menatap lokasi tanah terlarang kegelapan. Aku menjadi orang suci. Boom.
Tiba-tiba gelombang dahsyat meletus dari kolam darah yang luas. Aura menakutkan dan luas meletus seketika mengancam untuk merobek langit dan bumi, merobek kehampaan, dan membekukan seluruh sungai waktu. Sesosok tinggi berjubah hitam samar-samar muncul dari gelombang merah darah yang membubung ke langit. Kultivasinya tingkat dewa sejati langsung menerobos melonjak sepanjang jalan dan dalam sekejap dia memasuki alam suci. Tingkat utama alam suci. Alam suci tingkat menengah. Tingkat tinggi, puncak alam suci. Tanda hubung. Bab 641 setengah langkah alam leluhur. Puncak alam suci. Hanya dalam waktu singkat Chen Beiyuan tidak hanya menembus alam suci dalam satu langkah tetapi juga mencapai puncak segera setelah dia memasuki alam tersebut. Boom. Puncak tekanan yang mengerikan dan luas meletus seketika menyapu seluruh wilayah leluhur umat manusia menyebabkannya mulai runtuh. Tak terhitung makhluk kuat yang tak bisa menahan diri untuk berlutut dalam ketundukan. Ini adalah puncak dari alam suci. Mencapai kesucian dalam satu langkah dan mencapai puncak, bagaimana ini mungkin? Seberapa besar monster itu? Banyak orang suci telah melalui puluhan juta tahun kerja keras untuk akhirnya memadatkan hukum dan mencapai tubuh suci. Namun orang itu melangkah ke dalamnya dengan begitu mudah. Di usia seperti itu dengan bakat dan potensi seperti itu dia hampir tak tertandingi di alam semesta. Bahkan yang mulia surgawi agung yang dikenal sebagai yang terkuat di alam semesta mungkin lebih rendah darinya. Orang-orang kuat dari berbagai ras yang ditangkap oleh iblis tua Chen menggunakan alam semesta di dalam lengan bajunya secara langsung dikekang dan diubah menjadi budak yang memikul misi melindungi umat manusia hampir terpana merasa pusing di kepala mereka seolah-olah dunia telah runtuh. Pada saat ini delusi sekecil apapun yang mereka miliki di hati mereka segera padam. Mungkinkah mereka benar-benar bisa melarikan diri dari sosok yang begitu menakutkan? Saya khawatir mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka untuk menebus dosa-dosa mereka dan melayani sebagai anjing bagi umat manusia. Tanda hubung, puncak alam suci. Pada saat ini semua wanita yang menjaga ruang rahasia meskipun mereka telah mengantisipasi ini masih terkejut dengan kecepatan terobosan Beiyuan yang tidak terduga. Bahkan Anu yang sudah memasuki tahap utama alam suci merasakan kepalanya berdengung pada saat ini. Aku berpikir bahwa kultivasiku telah meningkat pesat selama periode tidur nyenyak ini dan bahwa aku dapat menekan Ayuan dan menindasnya di area ini di masa depan namun aku langsung disusul. Perasaan tidak berdaya langsung menyelimuti hati Anu. Saat ini, dia dengan jelas menyadari bahwa ada jurang yang tak terkatakan antara dirinya dan monster bernama Ayuan. Sepertinya itu gayanya. Meskipun ada keterkejutan di wajah Bai Ruowei, hatinya dipenuhi dengan emosi kompleks yang diharapkan. Dia terlalu mengenal pria ini. Bagi orang biasa, bisa menembus suatu alam adalah berkat dari surga. Tetapi bagi pria ini, menembus alam kecil itu biasa saja. Melihat kebangkitan pria ini di sepanjang jalan, kapan dia pernah menerobos alam kecil? Hampir semuanya telah mencapai langit dalam satu langkah dan mereka berada di jalan menuju tak terkalahkan. Bagi orang lain, menerobos hanya membutuhkan kerja keras dan dedikasi. Tetapi bagi pria ini, menerobos membutuhkan lebih banyak pertimbangan. Tidak hanya dia harus berlatih keras sendiri, tetapi dia juga harus memikirkan berapa banyak alam yang bisa dia terobos. Kesulitan yang terlibat secara alami dapat dibayangkan. Dan sekarang dengan ribuan putra takdir di seluruh langit dan dunia yang bersedia mengorbankan semua yang mereka miliki untuk membantunya mencapai pencerahan, sulit bagi pria ini untuk tidak mencapai puncak. Boom! Hukum kekuatan misterius yang kuat luas dan menakutkan terkondensasi di atas kuil naga. Hukum reinkarnasi, hukum penciptaan, hukum yin dan yang, hukum penghancuran, hukum kekuatan, hukum petir, hukum api, hukum kegelapan. Hukum kekuatan yang mengerikan, dahsyat, luas, melonjak, dan misterius langsung muncul di seluruh dunia leluhur manusia. Hanya dalam sesaat lebih dari 10.000 jenis hukum dan kekuatan muncul di atas Pulau Wanlong menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Itulah hukum jalan agung dan ada begitu banyak kekuatan di dalamnya. Sungguh kekuatan yang misterius. Ada orang kuat yang bersembunyi di kejauhan dan mengintip seolah-olah dia telah menemukan peluang besar dan langsung jatuh ke dalam pencerahan. Tanda ruang rahasia. Pada saat ini semua darah suci di kolam darah langsung tertelan habis, tidak setetes pun tersisa dan semuanya masuk ke dalam tubuh Chen Laomo. Energi hitam terlarang yang tebal perlahan menyelimuti tubuhnya hampir mengubahnya menjadi master terlarang. Pada saat ini, kultivasinya sudah meroket ke puncak alam suci, tetapi dia masih tidak berhenti. Dengan bakat tertinggi, karakter tertinggi, kehendak tertinggi, dan dedikasi tanpa pamrih dari semua makhluk hidup, hancurkan itu untukku. Dia meraung tiba-tiba dan jantung Dao di dadanya bergetar hebat membuat suara keras yang tumpul seolah-olah sedang mengalami semacam tekanan ekstrim.
Jauh di dalam jiwa, jiwa iblis terlarang yang baru saja mengembun tiba-tiba membuka matanya dan jalan tekanan misterius dan menakutkan meletus. Pada saat ini, kodeks sihir terlarang langsung ditingkatkan menjadi kodeks sihir leluhur. Boom! Tingkat kultivasi mengerikan yang sudah mencapai puncaknya benar-benar mengambil langkah kecil lainnya maju pada saat ini. Setengah langkah alam leluhur. Tanda hubung. Tanah terlarang yang gelap jurang berdarah. Saat iblis tua Chen menerobos ke tingkat semi leluhur aura terlarang di tubuhnya juga melonjak keluar dari alam leluhur ras manusia secara instan menyebabkan seluruh tanah terlarang yang gelap menjadi gelisah. Pada saat ini tabu bencana yang kuat itu seolah-olah telah melihat tabu master yang legendaris, mereka berlutut menyerah dan mengeluarkan jeritan aneh. The Immortal Forbidden yang telah menjaga pinggiran dan tertidur lelap tiba-tiba mengguncang tubuh besarnya yang menakutkan, sedikit bergetar dan kelopak mata ciannya perlahan membuka celah, melihat ke arah gua iblis terlarang. Mata gelap yang tenang itu sekarang menyimpan sedikit ketundukan. My lord. Di tanah terlarang yang gelap, misterius, dan menakutkan, bencana terlarang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran memancarkan nafas kematian yang tidak menyenangkan. Di antara mereka, ada banyak makhluk menakutkan yang sebanding dengan orang-orang suci. Ini memberi orang rasa ngeri seperti kuburan bagi yang hidup dan surga bagi yang mati. Namun di tempat terlarang yang mengerikan seperti itu ada pemandangan aneh saat ini. Injak, injak, injak. Sesosok kecil bertanduk naga merah berjalan dengan langkah besar sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di tangannya, ia memegang tali yang mengikat kepala patung batu. Di bawah tatapan bencana terlarang yang tak terhitung jumlahnya, ia menyeretnya. Biasanya makhluk hidup yang berkeliaran di tanah kegelapan terlarang yang dikenal sebagai tanah terlarang surga akan segera dikelilingi oleh bencana terlarang tanpa akhir, diburu, dan akhirnya mati secara tragis. Namun, hal yang aneh adalah bahwa bencana terlarang itu tampaknya mengabaikan situasi saat ini, mengurus urusan mereka sendiri, membenturkan kepala mereka ke dinding, dan entah sengaja atau tidak sadar mereka menjauh beberapa langkah dari anak kecil itu. Di belakang anak kecil yang menyeret batu itu, ada iblis jelek yang mengikuti dari dekat dengan wajah buas penuh sanjungan, seperti anjing setia. Bab 642 Hantu Naga di Kedalaman. Tuan kecil, pelan-pelan. Iblis jelek dan menakutkan itu mengikuti dari dekat di belakangnya dengan senyum ganas di wajahnya seolah-olah dia takut makhluk kecil yang bergoyang dan berlarian di depannya itu akan jatuh. Iblis seperti bencana terlarang ini secara alami adalah monster iblis yang telah berinisiatif untuk mengakui Chen Laomo sebagai tuannya pada saat kedatangannya di luar domain. Dia juga berinisiatif untuk memimpin jalan ke tanah terlarang gelap ke gua iblis terlarang dan menemukan patung batu dari kehidupan sebelumnya. Monster iblis ini ditaklukkan oleh iblis tua Chen di kehidupan sebelumnya ketika dia menggunakan jam pasir reinkarnasi secara khusus untuk membimbingnya. Hatinya benar-benar setia, bahkan ketika iblis tua Chen telah bersembunyi di alam leluhur manusia di gua iblis terlarang selama 10 tahun terakhir dan belum keluar, ia selalu menunggu di luar gua. Penantian ini berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya alih-alih menunggu Tuhan untuk muncul, saya menunggu seorang pria kecil yang memiliki aura Tuhan dan memegang patung batu Tuhan. Betapapun berbakatnya itu setelah berpikir sejenak langsung menyelesaikan hubungan itu. Itu adalah tuan kecil. Jadi anjing setia ini melihat gua iblis yang masih lalu melihat si kecil yang sedang menyeret batu dan bergoyang dengan menepuk lututnya dan mengeluarkan suara ambigu lalu si kecil yang sudah berjalan pergi. Setelah memutar kepalanya dan melihat bolak-balik beberapa kali, ia mengikuti dengan tegas meskipun tuan muda memiliki aura tuanku dan mereka yang mengikuti tidak berani bertindak gegabah, ia paling takut pada mereka yang buta. Itu masih terlihat lebih baik. Dan segera seperti yang diharapkan orang buta itu muncul. Tanda hubung. Anjing besar, kucing kecil, babi kecil. Berjalan di depan An tampak penasaran menggigit jari-jarinya saat dia melihat hal-hal tabu berbentuk aneh itu secara bertahap mengenali penampilan mereka. Meskipun dia telah menghabiskan 10 tahun terakhir menemani ibunya yang sudah tua di kuil naga, dia masih memiliki banyak pengetahuan karena warisan naganya dan dapat mengenali beberapa makhluk. Contohnya ada anjing besar Gou dengan 8 kepala 12 kaki perut penuh mata dan ekor telanjang. Contohnya ada seekor anak kucing yang terlihat seperti harimau bergigi tajam tetapi benar-benar hitam dan memiliki gigi yang sedikit tonggos. Contohnya babi kecil tertentu dengan wajah hijau dan taring dengan otot berotot memakan untaian lollipop daging aneh. Namun, entah mengapa dia sangat tenang saat ini ketika dia melihat tabu mengerikan yang cukup untuk membuat anak kecil berhenti menangis. Dia bahkan sedikit menelan ludah.
Jejak air liur perlahan meluncur ke bawah sisi mulutnya, wajah merah mudanya yang imut sedikit kusut, dan mata gelapnya tampak dipenuhi dengan kegelapan yang serakah. Dalam kegelapan, makhluk mengerikan tampak bergerak perlahan membawa aura bencana yang dahsyat. Bu, jangan biarkan aku memakan apapun lagi. Coba gigit, seharusnya tidak apa-apa. Beberapa anak kecil yang mewarisi gen serakah dan rakus ayah mereka yang sudah tua tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan kebingungan. Mereka menggigiti jari-jari kecil mereka, tetapi mereka hampir mengabaikan gunung daging besar yang tidur nyenyak di depan mereka dan menabraknya secara langsung. Bang! Seolah-olah gunung daging besar iblis bogang tiba-tiba berguncang, menimbulkan gelombang daging yang langsung membangunkannya dari tidurnya. Dia membuka matanya sebesar kacang hijau yang dipenuhi amarah. Sebagai bencana terlarang, mereka bukanlah makhluk yang baik hati. Mereka sebagian besar adalah monster mayat hidup yang brutal dan kejam. Karena tidurnya terganggu tanpa alasan yang jelas, bogang ini menjadi sangat marah. Perlahan-lahan ia membalikkan mata hijaunya yang ganas tertuju pada benda kecil di bawah yang berani mengganggu mimpi indahnya. Tangan babi gemuknya terangkat tinggi. Bang! Aku melihat bahwa anjing iblis yang setia muncul pada saat pertama berdiri di depan tuan kecil dengan wajah garang dan geraman rendah dari mulutnya. Stupid Piqui Eyes. Tentu saja keputusannya untuk mengikuti adalah keputusan yang tepat. Tidak ada kekurangan orang yang buta di dunia ini. Aku tidak melihat tuan kecilku berjalan. Jika kamu ingin tertidur, tidurlah. Beraninya kamu bertindak. Setelah ditampar, Bogang tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah dan dia dipenuhi amarah dan niat membunuh. Kamu mencari. Boom! Kepala patung batu besar itu tiba-tiba menghantam wajahnya. Kekuatan mengerikan meletus menembus kehampaan mengaduk kegelapan mengguncang bumi dan langsung mengirim tubuh gemuk Bogang terbang tinggi. Boom! Anak beruang kecil itu dengan tenang menyeret kembali patung batu ayah lamanya dan terus berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Meskipun dia mewarisi sebagian kebodohan ibunya, dia juga mewarisi sebagian brutalitas ayahnya dan dia bukanlah gadis yang manis. Dia mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong melihat kegelapan yang pekat di depannya. Entah kenapa dia selalu merasa ada rasa familiar yang tak bisa dijelaskan di depan seolah-olah itu menariknya untuk pergi ke sana. Xiao Bai sudah pergi. Si kecil berteriak bahkan tanpa menolehkan kepalanya. Monster iblis di belakangnya yang tidak terlalu putih tetapi benar-benar hitam tiba-tiba memperlihatkan seteguk gigi putih tajam dengan senyum menyanjung. Ia menggeram dengan ganas ke arah jenis lain ke segala arah dan kemudian buru-buru mengikuti dengan sikap menjilat. Jurang yang sangat gelap. Tiba-tiba terdengar suara keras dari rantai besar seolah-olah ada gerakan yang hebat. Saya melihat bahwa hantu berbentuk naga besar yang terperangkap oleh belenggu yang tak terhitung jumlahnya memiliki napas yang lemah dan ditutupi dengan bekas luka tiba-tiba bergetar hebat seolah-olah telah merasakan pendekatan dari semacam garis keturunan. Garis keturunanku. Sepasang pupil Yin dan yang tiba-tiba terbuka dari kegelapan, napasnya menjadi cepat dan dengan sedikit kegembiraan dia menatap lekat-lekat jejak kaki yang datang dari lorong di depan serta suara aneh batu yang diseret. Segera makhluk kecil yang lucu dengan tanduk naga merah muda dan lembut berjalan masuk menarik tali yang diikatkan ke batu dan memancarkan aura garis keturunan yang kuat. Dia perlahan mengangkat kepalanya, mata gelapnya bertemu dengan pupil Yin dan yang dari sosok naga raksasa, sedikit terkejut di wajahnya. Matamu seperti mata mama. Tanda pisah. Bab 643 bertemu ibu mertua. Matamu seperti mata mama. Anak kecil itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap bayangan naga besar di depannya yang diselimuti kegelapan dan memiliki banyak belenggu yang melilit tubuhnya. Namun, dia tidak takut sama sekali, malah merasakan keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Entah kenapa dia merasakan sensasi kesemutan dari sosok naga raksasa di hadapannya. Sebaliknya, iblis di sampingnya begitu ketakutan hingga anggota tubuhnya gemetar dan kakinya lemas hampir berlutut di tanah. Tidak mungkin naga besar di depannya lebih menakutkan daripada semua bencana terlarang yang pernah dilihatnya. Bahkan dibandingkan dengan tabuk lan abadi, itu sedikit lebih kuat. Jika itu tidak terikat oleh lapisan belenggu itu, naga raksasa di depannya akan cukup untuk membalikkan seluruh pinggiran tanah terlarang yang gelap. Namun meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk berdiri di samping majikan kecilnya dan wajah iblisnya yang jelek berusaha keras untuk berpura-pura menjadi ganas berharap dapat meningkatkan kekuatan penjagahnya dan menakut-nakuti pihak lain. Namun menilai dari wajahnya yang terpelintir dan pahit, sebagian besar ia ketakutan. Xiao Baidon, jangan takut. Si kecil itu memiringkan kepalanya ke belakang, tatapannya masih tertuju pada naga raksasa itu. Dia bahkan sempat mengulurkan tangan dan menyentuh Xiao Bai yang gemetaran ketakutan dan hampir pipis di sampingnya. Apakah kamu yang memanggilku ke sini?
Boom! Kepala naga agung berwarna merah gelap besar perlahan turun dari kabut hitam pekat dengan sepasang tanduk naga bengkok dan berliku yang membawa aura kekuatan dan keindahan khusus. Sisik merah gelap di tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius seolah-olah mengandung kekuatan menakutkan seperti harta karun paling misterius dan sempurna di dunia. Pupil yin dan yang itu membawa kelembutan yang telah melewati perubahan waktu memberikan orang rasa kebijaksanaan intelektual. Pada saat ini raksasa hantu naga tiba-tiba mengungkapkan penampilan aslinya, tanpa diduga penampilannya sangat cantik, bahkan makhluk laki-laki dari semua ras di alam semesta akan tergerak olehnya dan memiliki keinginan untuk menaklukkannya. Namun satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa leher dan tubuhnya yang kuat sekarang terikat oleh belenggu yang diukir dengan rune dan jimat ilahi yang kuat seperti kecantikan Memukau yang seluruh tubuhnya terkunci tidak dapat bergerak atau membebaskan diri. Naga yang kuat, cantik, berbahaya, dan menakutkan ini tidak lain adalah putra ke-9 dari leluhur naga kuno dalam legenda. Naga jahat bawaan. Pada saat yang sama, dia juga ibu kandung Anu. Nak, siapa namamu? Siapa ibumu? Suara naga jahat Xiantian sedikit bergetar saat dia menatap makhluk kecil bertanduk naga merah di depannya, berusaha menenangkan diri agar tidak menakut-nakuti pihak lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat bertemu dengan keturunan garis darah yang dia tinggalkan dalam hidupnya. Dulu dia menelan mutiara Dao Yin yang menyebabkan kultivasinya meningkat secara dramatis, tetapi dia tanpa diduga melahirkan keturunan garis darah. Tepat ketika dia akan melahirkan, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia yang menyebabkan dia diburu dan hampir jatuh ke dalam keputusasaan. Demi keselamatan anak yang belum lahir, dia memilih untuk meninggalkannya di dunia kecil sambil mengejarnya dengan harapan bisa selamat dengan aman. Selama jutaan tahun dia telah kehilangan harapan, tetapi tanpa diduga harapan muncul. Meskipun anak kecil di hadapannya tidak menyerupai garis keturunannya saat itu, dia pasti keturunan langsungnya dan rasa keakraban garis keturunan tidak dapat disangkal. Siapa nama saya? Ibu suka memanggilku Anan dan ayah suka memanggilku Xiao Butian. Adapun siapa ibu? Ibu adalah ibu. Pria kecil itu menatap kosong naga jahat bawaan yang familiar di depannya, tetapi dia sangat jujur dan menjawab dengan serius. Dalam ingatannya, ayahnya selalu suka mengangkatnya tinggi-tinggi, melemparnya ke atas, dan memanggilnya anak kecil. Tiba-tiba seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia menunjuk patung batu kepala Chen Laomo yang diikat dengan tali di belakangnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ngomong-ngomong, ini ayahku. An-An anak kecil nama yang sangat bagus. Naga jahat bawaan tertegun pada awalnya, lalu matanya menjadi jelas lebih lembut ketika dia melihat pria kecil itu dan suara seraknya yang intelektual menjadi lembut. Tetapi ketika dia melihat patung batu yang jelas-jelas manusia itu, ada momen pandangan tidak ramah di matanya. Nenek An-An akan memberimu hadiah, oke. Desir. Tiba-tiba celah muncul di antara alis naga jahat Xiantian dan setetes darah menetes keluar dan kemudian mengembun menjadi buah yang memancarkan aroma. Apa itu nenek? Si kecil sedikit bingung dan jelas tidak mengerti arti dari kata nenek yang asing itu. Namun kemudian mata dan perhatiannya tertuju pada buah berwarna merah darah yang hampir meneteskan darah. Aroma kehormatan hampir membuatnya mengeluarkan air liur dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya dan mulai mengunyahnya tanpa tindakan pencegahan apapun. Wukrap Grandma. Air dari kunyahan si kecil mengalir ke seluruh wajahnya dan bahkan pakaiannya pun bernoda. Tak lama kemudian kantuk yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya dan dia tertidur bersandar pada patung batu baba di sebelahnya. Melihat situasinya tidak benar seolah-olah tuan muda telah disergap, iblis itu tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan ingin mengaum. Namun saat berikutnya, aura familiar tiba-tiba muncul di belakangnya dan sebuah tangan putih menepuk bahunya. Jangan takut anak kecil, dia baik-baik saja, dia hanya mendapat beberapa keuntungan. Monster iblis itu awalnya tertegun lalu berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah hitam tinggi berhantu memancarkan aura menakutkan yang tak tertandingi di langit dan mendominasi zaman keluar dari patung batu iblis tua. My love. Kamu keluar duluan, aku ingin bicara dengan senior ini. Mata Chen Beiyuan suram dia menghalangi si kecil di belakangnya dan dengan tenang menghadapi naga jahat bawaan di depannya dia berbicara tanpa menoleh. Chen Beiyuan manusia menyapa ibu mertuanya. Bab 644 Rahasia Mengejutkan Leluhur Naga Kuno Tidak Mati. Salam Chen Beiyuan manusia kepada ibu mertuaku. Sosok ilusi Chen Beiyuan mengepalkan tinjunya sedikit ke arah naga jahat bawaan di depannya dan berbicara dengan suara keras. Jelas dia sudah tahu identitas asli pihak lain. Tentu saja iblis tua Chen tahu tentang si kecil yang kabur dari rumah. Bagaimanapun, si kecil itu memegang patung batu dari kehidupan sebelumnya, jadi akan sulit untuk tidak menarik perhatian.
Dan dia secara alami juga menyusun rencana cadangan untuk perlindungan sehingga bahkan jika beberapa orang bodoh muncul, dia akan diam-diam menangani mereka. Awalnya menurut gagasan Chen Beiyuan, dia hanya ingin membiarkan si kecil berjalan-jalan di luar dan kemudian membawanya kembali. Namun melihat bahwa si kecil berlari jauh ke tempat di mana naga jahat bawaan di penjara, dia untuk sementara menangguhkan rencana penangkapan putrinya. Saya akan bertemu dengan ibu mertua ini yang belum pernah saya temui sebelumnya. Bagaimanapun juga, saya telah membawa Anu ke dalam keluarga saya. Karena tubuh utama saya berada dalam tahap terobosan dan sedang mengkonsolidasikan kultivasi saya, sulit bagi saya untuk muncul. Mohon maafkan saya, ibu mertua. Ngomong-ngomong, Anu juga menjaga tubuh utama sekarang. Ketika semuanya selesai, menantu laki-laki pasti akan datang bersama istrinya untuk menemuiku. Wajah Chen Beiyuan tenang dan matanya lembut. Dia menatap bayangan naga besar di depannya yang terikat erat dan hampir mustahil untuk melepaskan diri. Tiba-tiba, warna aneh muncul di matanya. Harus dikatakan bahwa beberapa hal memang bersifat turun-temurun. Dilihat dari bentuk tubuh dan penampilannya saja, ibu mertua dari Xiantian Nilong sebenarnya sangat mirip dengan Anu, tetapi yang pertama jelas lebih montok, agung, dan hikmat, dan rasa penindasannya jauh lebih kuat. Namun, di bawah kendala belenggu besar itu, apa yang disebut keagungan dan penindasan tampak agak aneh. Adegan ini tampak agak mirip dengan pertempuran hidup dan mati ke-718-nya dengan Anu. Sama sangat mirip. Batuk-batuk-batuk. Naga jahat Xiantian memperhatikan keanehan dalam tatapan Chen Beiyuan dan terdiam. Mengesampingkan identitas mereka, situasi saat ini saja membuatnya sulit untuk mempertahankan martabatnya dan dia merasa sedikit malu dan kesal. Namun, sebagai naga yang telah melihat dunia dan mengalami banyak kesulitan, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Namanya Anu. Ya, pertama kali menantu laki-laki saya dan Anu bertemu adalah 11 tahun yang lalu. Tahun itu saya berumur 18 tahun dan dia masih berupa telur naga. Wajah Chen Beiyuan menunjukkan sedikit emosi dan dia langsung menceritakan pertemuan pertamanya dengan seekor naga kecil yang konyol serta pengalaman dan masa lalu mereka. Tentu saja setelah mengatakan itu tidak perlu menjelaskan beberapa detail yang tidak perlu dan detail kecil jadi saya hanya melewatkannya. Namun demikian, setiap detail kecil tentang pria dan naga itu membuat naga jahat Xiantian agak linglung. Dia duduk di sana dengan linglung, diam-diam mendengarkan. Terutama ketika dia mendengar tentang penganiayaan terhadap putrinya sendiri oleh klan naga, dia langsung menggertakkan giginya dengan marah, ingin mencincang para bajingan itu menjadi berkeping-keping. Selama bertahun-tahun dia di penjara di sini dan satu-satunya hal yang membuatnya bertahan dan memberinya harapan adalah Anu kecil yang ditinggalkan ketika dia masih berupa telur naga. Namun setelah ditinggalkan, Anu kecil jelas mengalami trauma berat alih-alih menetas dengan cepat, ia malah tertidur lelap dan baru mulai keluar dari cangkangnya setelah jutaan tahun. Selain itu, karena pengaruh yang diterimanya saat itu setelah Anu lahir, wilayah kekuasaannya hanya mencapai tingkat kaisar, bahkan bukan tingkat kaisar atau tingkat dewa. Klan Naga. Raungan rendah yang dahsyat bergema di seluruh gua pembantai naga membawa tekanan yang mengerikan. Pada saat ini naga jahat Xiantian tampak seperti binatang purba yang marah. Orang tua, kau benar-benar berbohong padaku. Tidak hanya dia mengikatku di sini selama jutaan tahun membebaniku dengan takdir dan dosa seluruh klanku, dia juga menganiaya putriku sendiri. Roar. Mendengarkan raungan marah naga jahat Xiantian, mata Chen Beiyuan terhenti sejenak dan kemudian langsung menangkap kata kunci, benda tua, di dalamnya, berpura-pura tidak tahu dan bertanya. Aku ingin tahu siapa, barang tua, yang dibicarakan ibu mertuaku ini. Barang tua, itu tentu saja adalah leluhur naga kuno. Dia adalah makhluk abadi tua yang mengikatku di sini. Wujud asliku adalah naga jahat bawaan lahir yang mampu menanggung dosa-dosa dunia dan menghubungkan takdir klanku. Dulu, ketika makhluk abadi tua itu disergap dan hampir mati, dia justru menganggapku sebagai obat yang baik untuk memperpanjang umur dirinya dan seluruh klan naga. Dia menggunakan metode rahasia tertinggi untuk memenjarakanku di sini dan menghubungkan takdir dan dosa klan naga kuno kepadaku. Semua kerusakan fatal yang ditimbulkan pada klan naga kuno akan ditransfer kepadaku. Selama aku tidak mati, klan naga kuno akan abadi. Naga jahat bawaan menggertakkan giginya dan meraung dengan kebencian yang luar biasa, mengungkapkan rahasia masa lalu yang sebenarnya melibatkan leluhur naga kuno yang legendaris. Dulu, aku secara tidak sengaja mengetahui rencana mereka dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Untungnya, aku bisa menyembunyikan Anu. Orang tua itu bahkan mengatakan kepadaku dengan munafik bahwa jika dia menemukan Anu, dia akan melatihnya dengan hati-hati di dalam klan naga, berharap untuk menggunakan ini untuk mengendalikanku. Seperti yang diharapkan, itu hanya kebohongan. Nenek moyang naga kuno belum mati. Iblis tua Chen menyipitkan matanya dengan sedikit terkejut di wajahnya.
Awalnya dia berpikir bahwa nenek moyang naga kuno telah dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Agung seperti halnya nenek moyang manusia. Tapi sekarang tampaknya pihak lain mungkin masih hidup dan sehat. Pencuri tua itu tentu saja tidak mati dengan mudah. Di antara 10 leluhur tertinggi, dia adalah makhluk yang paling lama hidup. Tentu saja dia sangat takut mati dan telah meninggalkan banyak trik. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kematian misterius Immortal Phoenix saat itu terkait dengannya. Pencuri tua ini dicurigai berkolusi dengan penguasa pengadilan surgawi untuk membunuh Immortal Phoenix. Dulu ketika dia memenjarakanku di sini, aku mencium esensi dan darah Phoenix abadi padanya, aku khawatir dia pasti telah memakan sebagian tubuh Phoenix abadi. Naga jahat bawaan sekali lagi membuat pernyataan mengejutkan dan memberi Chen Beiyuan pesan yang mengerikan. Leluhur naga kuno yang diduga diracun oleh Yang Mulia Surgawi Agung. Dia sebenarnya berada di grup yang sama dengan Yang Mulia Surgawi Agung saat itu. Kedua pihak setidaknya memiliki semacam hubungan kepentingan. Tambahkan Taichu Daozu lainnya. Di antara 10 kekuatan leluhur tertinggi, 3 di antaranya diam-diam bersatu. Apa yang bisa membuat ketiganya bergabung? Mata Chen Beiyuan menjadi gelap dan dia langsung menyadari rahasia mengerikan yang terkandung di dalamnya. Chen, saya sangat senang mengetahui keberadaan dan keselamatan Anu hari ini. Bawa anak kecil ini pergi dan jangan bawa Anu untuk menemui saya. Ibu mana yang ingin anaknya melihatnya dalam keadaan yang memalukan seperti ini? Tanda hubung. Selanjutnya, saatnya memulai mode menulis yang keren. Saya telah memilah garis besar dan detail selama 2 hari terakhir ini. Sebelumnya, wilayah iblis tua Chen terlalu lambat untuk berkembang dan dia tidak bisa menikmatinya. Sekarang wilayahnya telah ditingkatkan dan dia bisa memasuki mode tak terkalahkan. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Valentine Tiongkok dan semoga Anda menemukan cinta sejati Anda. Sayangnya penulis macam apa yang masih bekerja dan mengetik di Hari Valentine Tiongkok. Bab 645 tidak perlu membangkitkan leluhur umat manusia, aku akan menjadi leluhur umat manusia dan aku akan melampaui leluhur umat manusia. Kuil Naga. Anu yang menjaga ruang rahasia tiba-tiba merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan dari darahnya seolah-olah seorang kerabat dekat menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Perasaan ini sudah ada sejak dia tiba di tanah kegelapan terlarang. Kadang-kadang saat dia tidur, dia samar-samar melihat dirinya berubah menjadi telur naga merah yang bersarang di lengan sosok naga besar yang samar. Dalam keadaan telur naga merahnya, dia bahkan lebih ceria daripada anak-anak kecil lainnya. Ketika dia berada di dalam telur naga, dia suka bergerak-gerak dan menabrak perut naga. Mata naga raksasa itu mengungkapkan sifat keibuan yang lembut dan dari waktu ke waktu menjilat telur naga. Kesedihan yang berasal dari sumber darahnya melonjak di dalam hatinya. Ada apa denganku? Apakah kamu merindukan ibumu? Anu menundukkan kepalanya dan sedikit kesedihan muncul di kepala naga yang besar itu. Dalam arti tertentu, dia tidak pernah melihat ibu kandungnya apalagi merasakan cinta keluarga apapun. Sejak lahir, dia telah mengembara sepanjang hidupnya sampai dia bertemu dengan pria bernama Ayuan. Sebagai perbandingan, seorang anak kecil nakal yang gelisah tertentu jauh lebih bahagia darinya. Perasaan kehilangan Anu menghilang seketika dan alarm bahayanya berbunyi saat dia menyadari sesuatu. Anu, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu depresi? Bai Ruowei dan Lin Yunluo, dua tokoh utama wanita yang lembut dan sensitif, langsung menyadari ada sesuatu yang salah dengan Anu. Mereka langsung tergerak dan bertanya dengan suara yang sama. Jiang Yunhua, An Biyu, Leng Ruobing, dan tokoh utama wanita lainnya juga bereaksi pada saat ini, menyadari ada sesuatu yang salah, dan bergegas keluar untuk mencari tahu. Sekarang sebagai anggota klan Naga Alam Suci, Anu adalah yang terkuat di antara semua wanita yang hadir dan jaminan terbesar untuk melindungi Beiyuan. Tentu saja, tidak boleh ada masalah. Terlebih lagi, sebagai rekan seperjuangan dan saudara perempuan yang telah bertempur bersama, mereka tidak bisa hanya menonton Kaisar Naga berdarah mendapat masalah. Namun saat berikutnya, Anu tiba-tiba mengeluarkan raungan menakutkan dengan ekspresi panik di wajah sedihnya. Dia melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Di mana anak kecilku? Bu. Gadis kecil itu berbaring di atas patung batu dan tidur nyenyak. Dia tidak menyadari bahwa ibunya telah mengetahui tentang dia yang kabur dari rumah. Dia berguling dalam tidurnya, menggaruk pantatnya, dan bergumam dalam tidurnya, "Nana, ibu Nana." Pada saat ini dia sama sekali tidak menyadari bencana yang akan datang dan masih meminum Nana dalam tidurnya. Tentu saja penampilannya yang menggemaskan menarik perhatian Chen Beiyuan dan Xian Tian Nilong. Setelah kegembiraan, naga jahat bawaan jatuh ke dalam semacam keterikatan dan suara serak membawa sedikit kesepian yang sulit disembunyikan. Namun setelah melihat penampilan lucu si kecil, dia merasa sedikit terhibur dan bahkan perasaan kehilangannya sedikit berkurang. Saat ini setelah mengetahui kabar tentang Anu, dia jelas telah memenuhi keinginan tertentu.
Namun dalam arti tertentu dia juga tidak ingin Anu melihat penampilannya saat ini. Sebagai leluhur naga bawaan yang kekuatan tempurnya hanya kalah dari leluhur naga kuno, dia juga memiliki harga diri yang sangat kuat. Jika memungkinkan, Anda dapat membawa si kecil untuk menemani saya saat Anda tidak ada kegiatan. Terlalu merepotkan alih-alih melakukan itu, akan lebih sederhana untuk menghancurkan belenggu pada Anda. Chen Beiyuan menggelengkan kepalanya dan langsung menolak permintaan ibu mertuanya, Xian Tian Nilong. Alih-alih, dia mengusulkan